Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para juri, dosen pembimbing, dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari Mikrohidroponik yang berasal dari Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan terkait bisnis idea yang telah kami rancang. Di sini saya akan memperkenalkan anggota tim saya, ada Hasan Nasrullah, Zefania Hartawan, Helia Khairani, dan Putri Hilani Nurajani. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bisnis mikrohidroponik. Abstrak. Proposal bisnis ini menguraikan rencana penggambaran bisnis mikrohidroponik, yang dimana dalam bisnis ini menyediakan alat dan jasa pembuatan instalasi hidroponik untuk skala kecil dan rumahan. Meningkatnya permintaan akan produk segar yang ditanam secara lokal telah mendorong pertumbuhan pertanian perkotaan skala kecil, khususnya di kalangan pemilik rumah dan penduduk perkotaan dengan ruang luar yang terbatas. Untuk memenuhi permintaan ini, industri yang sedang berkembang telah muncul yang berspesialisasi dalam penyediaan peralatan hidroponik dan layanan pemasangan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik budidaya skala kecil dan rumahan. Memfasilitasi produksi pangan perkotaan yang dapat diakses dan berkelanjutan. Dalam bisnis ini, kami mengeksplorasi beragam sistem dan peralatan hidroponik yang ditawarkan, mulai dari sistem vertikal kompak hingga kit modular yang dirancang untuk balkon dan ruang dalam ruangan. Sistem mikrohidroponik mengintegrasikan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, yaitu sistem kontrol otomatis untuk menciptakan platform budidaya yang hemat ruang, hemat air, dan hemat sumber daya. Solusi ini sering menampilkan desain yang mudah digunakan, kontrol otomatis, dan penggunaan sumber daya yang optimal, melayani petani pemula dan berpengalaman. Selain itu, industri mengakui pentingnya pendidikan dan dukungan, menawarkan pelatihan dan sumber daya untuk memberdayakan individu agar berhasil dalam usaha hidroponik mereka. Bagian 1, Introduction. Mikrohidroponik adalah industri penyedia jasa instalasi hidroponik sebagai komponen kunci dari industri bioteknologi. Bisnis kami menjawab tantangan yang dihadapi kaum urban yang tidak memiliki keahlian atau waktu untuk menyiapkan dan mengelola sendiri sistem hidroponik. Layanan ini mencakup penilaian situs, desain sistem, instalasi, dan pemeliharaan berkelanjutan. Dengan menawarkan solusi siap pakai, industri ini memungkinkan individu untuk mengintegrasikan budidaya hidroponik dengan mulus ke dalam gaya hidup mereka sambil menumbuhkan rasa keterhubungan dengan makanan yang mereka konsumsi. Melalui bisnis ini, kami memiliki tujuan untuk berkontribusi pada pemahaman praktik pertanian yang berkembang. Dengan memberikan manfaat, tantangan, dan aplikasi potensialnya, kami berharap dapat menyoroti peran mikrohidroponik dalam membentuk masa depan pertanian perkotaan dan mempromosikan produksi pangan berkelanjutan di dunia yang modern. Bagian 2 mengenai latar belakang masalah dan tinjauan pasar. Di daerah perkotaan Indonesia, keterbatasan lahan untuk industri pertanian menjadi masalah utama. Fenomena ini berkaitan dengan pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi, serta aktivitas ekonomi yang semakin intensif di wilayah perkotaan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah luas lahan pertanian di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang luar biasa. Luas lahan pertanian Indonesia pada 2015 mencapai 8,9 juta hektar, lalu meningkat menjadi 8,19 juta hektar di tahun 2016. Namun dalam 2 tahun berikutnya pada 2017 dan 2018 terjadi penyusutan kembali menjadi 7,75 juta hektar dan 7,1 juta hektar. Tabel luas lahan pertanian di atas menunjukkan pada tahun 2015 hingga 2018, luas lahan pertanian di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Ini berbanding lurus dengan pesatnya pembangunan di Indonesia. Indonesia menjadi negara agraris harus segera melakukan transformasi inovasi untuk meningkatkan daya tarik pertanian bagi kaum generasi muda atau generasi milenial atau digital. Lalu lokasi. Hidroponik skala kecil ini tidak memerlukan lahan yang besar dan luas. Cukup dengan lahan kecil yang memiliki persediaan air yang banyak dan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Metode ini juga dapat diaplikasikan secara sederhana untuk kebutuhan skala rumah tangga. Anda dapat membudidayakan beraneka sayuran seperti selada, kangkung, bayam, tomat, seledri, dan lain sebagainya melalui sistem hidroponik.
Ini adalah beberapa ilustrasi dari penanaman hidroponik. Lalu merek yang ada. Di Indonesia belum tersedia banyak brand yang menjual alat hidroponik dan menyediakan jasa instalasi hidroponik. Ada beberapa brand yang sudah meluncurkan usaha di bidang ini, seperti yang pertama Casa Farm, merupakan bisnis hidroponik yang bukan hanya menyediakan peralatan hidroponik, tetapi juga menjual bibit atau benih tanaman dan mengadakan pelatihan hidroponik bagi masyarakat yang tertarik untuk belajar. Yang kedua, ada hidroponik rumahan. Pada bisnis ini, mereka menyediakan pembuatan instalasi hidroponik dan juga pelatihan budidaya hidroponik. Yang ketiga, Your Sayur Farm merupakan bisnis yang melayani pembuatan instalasi hidroponik, pelatihan, dan pendampingan budidaya hidroponik dan juga menjual sayuran hasil dari hidroponik. Dibandingkan dengan merek-merek yang sudah ada, kelebihan dari mikrohidroponik terletak pada alat pemantau dengan pemanfaatan IoT yang memungkinkan konsumen memantau aplikasi ini, memantau pencahayaan, temperatur, ketinggian air, life cycle, dan kamera monitoring atau CCTV dalam jarak jauh. Lalu bagian ketiga, fitur utama merek. Yang pertama ada sumber berkelanjutan. Kami akan berkolaborasi dengan ibu rumah tangga dan masyarakat yang tertarik dengan hidroponik dan memiliki kekosongan lahan di rumahnya. Yang kedua, riset dan inovasi. Perusahaan kami akan terus melakukan riset dan inovasi tentang pengembangan hidroponik menggunakan teknologi canggih. Yang ketiga, edukasi hidroponik. Mikrohidroponik akan mengadakan banyak workshop dan seminar agar masyarakat mendapat banyak ilmu dan pengetahuan mengenai budidaya hidroponik. Yang keempat, penggunaan teknologi. Kami menggunakan bantuan teknologi IoT yang akan sangat membantu dalam memonitoring tanaman hidroponik dengan cepat dan mudah. Berikut merupakan fitur-fitur utama yang tersedia di aplikasi monitoring. Yang pertama ada fitur pencahayaan, yaitu fitur yang memiliki fungsi untuk mengatur unsur cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Yang kedua ada temperatur, yaitu fitur yang digunakan untuk mengatur suhu ruangan sesuai dengan suhu yang diperlukan tanaman. Yang ketiga ada ketinggian air, yaitu fitur untuk mengatur jumlah atau volume air yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan sehingga hasilnya berkualitas. Yang keempat, kelembapan air, yaitu fitur untuk mengatur kandungan atau zat-zat yang terkandung dalam air untuk nutrisi tanaman. Yang kelima, ada life cycle, yaitu fitur mengenai siklus hidup tanaman dari mulai pembibitan hingga panen. Yang keenam, kamera monitoring, yaitu fitur inovasi teknologi dalam penanaman dengan metode hidroponik sebagai upaya pengendalian untuk menjaga kualitas tanaman dari mulai pembibitan sampai panen. Bagian 4 mengenai jenis produk. Yang pertama ada aplikasi monitoring dan pembuatan instalasi hidroponik skala kecil. Kemajuan teknologi Internet of Things atau IoT ini dapat memudahkan berbagai macam pekerjaan, termasuk dalam pengendalian sistem hidroponik, sehingga perawatan tanaman dapat dilakukan dari jarak jauh dan setiap waktu. Mikrohidroponik menjual aplikasi untuk memonitoring tanaman. Dalam aplikasi ini, kita dapat memantau pencahayaan, temperatur, ketinggian air, life cycle, dan kamera monitoring atau CCTV. Bisnis kami menyediakan pembuatan instalasi hidroponik skala kecil. Dalam pembuatan instalasi hidroponik melibatkan beberapa langkah teknis untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Luas lahan mempengaruhi desain kerangka yang akan dibuat. Selain itu, kondisi lahan juga bisa menjadi pertimbangan dan berhubungan dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh konsumen. Perlengkapan seperti media wadah atau tempat tumbuh tanaman, media tanam, pompa air, dan lainnya akan kami siapkan untuk kebutuhan pembuatan instalasi. Berikut ilustrasi dari instalasi hidroponik. Kemudian berikut merupakan daftar dari alat-alat yang disediakan untuk pembuatan instalasi hidroponik. Yang pertama, alat instalasi dengan dimensi 170 cm dikali 60 cm dikali 130 cm dengan total biaya 2 juta. Alat-alat tersebut yaitu ada pipa, rangka pipa,
bak nutrisi, pompa air, selang, net pot, sumbu flanel, media tanam rockwool, nutrisi AB mix untuk pengenceran 100 liter, benih repack, 3 jenis tanaman sayuran daun seperti pakcoy, sawi, selada, kangkung, bayam, dan lain-lain diambil secara acak, alat suntik nutrisi 12 ml, dan buku panduan. Dengan monitoring berisi Arduino Wi-Fi, dapat dipantau lewat handphone, terdapat sensor suhu dan kelembapan, untuk penambahan sensor bisa request. Kemudian, tersedia juga dimensi 200 cm dikali 60 cm dikali 130 cm dengan total biaya 3 juta rupiah dengan alat dan monitoring yang sama. Kemudian tersedia juga dimensi 250 cm dikali 60 cm dikali 130 cm dengan total biaya 4 juta rupiah dengan alat dan monitoring yang sama. Kemudian ada jasa konsultasi. Di sini kami menyediakan jasa konsultasi hidroponik dengan perhitungan RAB, yaitu mendapatkan modul atau panduan terkait RAB, rencana anggaran biaya, dengan seharga Rp100.000. Jasa konsultasi hidroponik atau perancangan GAP mendapatkan modul atau panduan terkait GAP atau Good Agriculture Practice dengan seharga Rp200.000. Lalu ada jasa konsultasi hidroponik perancangan SOP mendapat modul atau panduan terkait perancangan SOP Standard Operational Procedure seharga Rp200.000. Kemudian mengenai pemasaran dan promosi. Strategi pemasaran kami akan bergerak melalui yang pertama, ada pemanfaatan platform dan media sosial. Kami menggunakan beberapa platform media sosial dalam mempromosikan produk dan jasa yang memberikan tampilan promosi menarik bagi pelanggan. Melalui media sosial, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai pelanggan dari berbagai jangkauan. Yang kedua, para UMKM dan ibu rumah tangga. Mikrohidroponik memberikan upaya dalam meningkatkan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang hidroponik dan pengolahan bahan pangan yang berada di kawasan perkotaan. Selain itu, memberikan edukasi peranan ibu rumah tangga dalam melakukan budidaya tanaman hidroponik sebagai penunjang perekonomian keluarga. Lalu, yang ketiga, menentukan lokasi pemasaran yang strategis. Lokasi penjualan industri ditempatkan pada lokasi yang strategis sehingga memungkinkan calon pelanggan melihat produk dan jasa yang mikrohidroponik tawarkan. Yang keempat, mengadakan event. Dengan mengadakan event, kami dapat menjangkau target sasaran yang lebih luas. Mikrohidroponik dapat mengenakan bisnis seperti menjadi sponsor di suatu acara, sehingga para peserta dalam acara tersebut akan mengenali dan tertarik pada produk dan jasa yang kami buat. Yang kelima, memperluas koneksi dengan komunitas hidroponik. Kami memperluas koneksi dengan komunitas hidroponik untuk bertukar pengetahuan dan tips dalam mengelola tanaman hidroponik. Salah satu pendekatan ini menjadi bagian target kami dalam menyalurkan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bisnis hidroponik. Yang keenam, perusahaan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Mikrohidroponik menjaga loyalitas pelanggan dengan memberikan kemudahan dalam memberikan layanan dan juga pembayaran. Kami juga memberi penghargaan berupa pemenuhan saran dan masukan dari pelanggan atau mengirimkan hadiah untuk pelanggan yang sudah berlangganan. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Mikrohidroponik akan berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam menciptakan produk dan jasa yang lebih unggul. Relasi bisnis yang tepat dapat bermanfaat bagi berkembangnya mikrohidroponik di masa yang akan datang. Kemudian, bagian 7 analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, menawarkan jasa pembuatan instalasi hidroponik dengan skala kecil dan rumahan sesuai dengan landscape rumah atau lahan. Yang kedua, mikrohidroponik menjadi salah satu brand penyedia jasa pembuatan instalasi hidroponik yang berkualitas dan sebagai salah satu brand penyedia alat-alat hidroponik serta kontrol aplikasinya yang bermanfaat bagi pelaku usaha kecil menengah maupun pelanggan. Yang ketiga, kami memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dalam merancang desain penanaman hidroponik yang mudah dan praktis sesuai dengan ukuran lahan dan ruangan yang digunakan.
Yang keempat, pembuatan instalasi hidroponik yang telah kami buat akan diedukasikan kepada pelanggan bagaimana mengontrol tanaman hidroponik menggunakan bantuan aplikasi yang telah kami rancang. Yang kelima, mikrohidroponik memberikan jaminan terbaik bagi pelanggan untuk memastikan tanaman hidroponik yang dibuat dapat berjalan lancar serta perlengkapan yang ditawarkan dapat berfungsi dengan baik sebagai media tanam yang memenuhi kebutuhan instalasinya. Yang keenam, menjangkau pasar yang lebih luas dalam membudidayakan tanaman hidroponik di berbagai platform dan media sosial. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada investasi awal untuk instalasi hidroponik yang cukup mahal. Dua, kontrol tanaman yang harus diperhatikan pelanggan agar penanaman hidroponik yang dihasilkan maksimal. Tiga, kerjasama antara sponsor dengan mikrohidroponik yang dapat memakan anggaran. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap makanan organik dan sehat. Dua, mikrohidroponik berpeluang menciptakan bisnis yang lebih unik dari bisnis lainnya yang memudahkan pelanggan dalam melakukan penanaman hidroponik. Tiga, kesadaran masyarakat akan pentingnya sayuran dan pembudidayaannya dapat memberikan peluang bagi kami untuk membantu konsumen dalam menginstalasikan penanaman hidroponik lebih mudah dan praktis yang akan dihubungkan dengan pengontrolan aplikasi yang tersedia. 4. Penanaman hidroponik menjadi salah satu penyaluran hobi bagi masyarakat dan berpeluang menciptakan usaha sampingan. Lalu ada trade atau ancaman. Yang pertama, mengkonsumsi sayur yang ditanam sendiri membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dua, terjadinya kendala pelanggan dalam melakukan budidaya hidroponik yang menimbulkan ulasan yang buruk bagi brand kami. Tiga, persaingan dari brand lain yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama dengan mikrohidroponik sehingga dapat mengancam menyusutnya konsumen yang telah berlangganan dengan mikrohidroponik. 4. Brand pesaing yang menawarkan tarif lebih rendah dalam mengalihkan ketertarikan pelanggan. 5. Adanya regulasi pemerintah akan batasan produk yang dapat mengancam usaha pertanian di dalam negeri. Bagian 8, rangkuman. Mikrohidroponik merupakan perusahaan yang memberikan solusi untuk penanaman tanaman dengan metode hidroponik untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan dan kualitas yang kurang baik pada saat panen. Mikrohidroponik bergerak di bidang sektor pertanian dengan metode hidroponik dengan target konsumen rumah tangga. Target konsumen tersebut diharapkan dapat memproduksi tanaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan fasilitas yang telah disediakan oleh mikrohidroponik, dilengkapi dengan teknologi Internet of Things atau IoT sebagai sistem kontrol otomatis untuk mengatasi permasalahan dalam proses penanaman tanaman. Pemasaran yang dilakukan oleh mikrohidroponik adalah melalui optimalisasi media sosial, mengadakan event, dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Layanan yang diberikan mikrohidroponik kepada konsumen untuk menciptakan kepuasan adalah dengan memberikan edukasi mengenai cara pengontrolan tanaman hidroponik dengan aplikasi yang telah disediakan oleh mikrohidroponik, serta memberikan desain penanaman hidroponik dengan mudah dan praktis sesuai dengan ukuran lahan atau ruangan di rumah konsumen. Daftar pustaka dari sumber Jakarta, dari judul Kepemilikan Lahan Pertanian Semakin Menyusut, di website koranjakarta.com pada 25 Agustus 2023, dan sumber Setiawan Yetano Jaja H. dan Oktaviani S. tahun 2018 mengenai penggunaan Internet of Things IoT untuk pemantauan dan pengendalian sistem hidroponik Tesla. Demikian presentasi bisnis idea yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.